Hai semuanya, kembali lagi di channel aku. Jadi di video kali ini aku bakalan ngebawain cerita horor yang berjudul Pasar Setan. Bagaimana ceritanya? Kalian tonton aja ya. Tapi sebelum kalian tonton, jangan lupa di like dan subscribe-nya teman-teman. Happy watching. Setiap tahun komunitas pendaki di kotaku selalu ngadain trip ke Gunung Merapi. Tahun itu gue, Raka, akhirnya ikut bareng 5 temen, yaitu ada Dani, Wira, Rani, Sita, sama Galang. Ingat ya, kita semua udah cukup sering naik gunung. Tapi entah kenapa pendakian kali ini dari awal rasanya udah gak enak. Pas bilang ke warga sekitar kalau kita mau lewat jalur lama, ekspresi mereka langsung berubah. Ada yang cuma diam, ada juga yang cuma ngingetin, itu jalur udah ditutup nak, udah lama. Tapi kita cuek, jalur lama itu katanya lebih keren, lebih sepi, lebih liar. Cocok banget buat kita yang nyari tantangan dan pengalaman baru. Kita mulai naik pagi-pagi, awalnya oke-oke aja, udara seger, pemandangannya cakep, suara alam bikin hati tenang. Tapi pas udah masuk siang ke sore, kabut mulai turun, tebal banget, sampai jarak pandang cuma beberapa meter. Anehnya, suasana juga makin sepi. Gak ada suasana burung lagi, jangkrik pun gak kedengeran, gak ada suara. Kita putusin buat ngecamp di tempat datar di tengah hutan. Nah, mulai dari situ, hal aneh kejadian satu-satu. Rani bilang ngeliat bayangan hitam lewat di balik pohon. Sita bilang dengar bisikan, padahal kita semua lagi diem. Gue sendiri nyium bau kemenyan, padahal gak ada siapa-siapa. Sekitar tengah malam, Galang hilang. Panik dong, kita cari keliling dan nemu jejak kakinya yang masuk ke jalur kecil. Jalurnya aneh, kayak baru terbentuk gitulah. Kita ikutin jejak itu dan nemu sesuatu yang benar-benar bikin bulu kuduk berdiri. Di ujung jalur ada semacam pasar, tapi bukan pasar biasa. Ada warung-warung kecil dari kayu, diterangi cahaya aneh warna kuning. Banyak orang jalan-jalan di situ, tapi semuanya diem dan gerakannya lambat banget. Muka mereka ketutup kain putih, serius itu bukan mimpi. Tiba-tiba ada suara dari belakang. Selamat datang di pasar. Gue merinding. Rani teriak waktu lihat Galang berdiri di depan salah satu warung, kayak lagi beli sesuatu. Tapi pas kita panggil dia cuek. Wira coba narik dia, tapi tangannya nembus. Iya nembus, kayak Galang itu hantu. Lalu muncullah sosok hitam yang tinggi banget pakai jubah hitam. Suaranya berat banget. Dia ngomong, kalian udah ngeliat yang gak seharusnya dilihat. Kalau mau keluar harus ada yang ditinggal. Kita semua kaget, gak ngerti harus gimana. Sosok itu ngomong lagi, kayak gini. Pasar itu cuma muncul buat orang yang tersesat atau yang dipanggil dari dalam. Hening, dingin, mencekam, kita gak bisa bergerak. Tapi tiba-tiba Sita maju. Gua tinggal, katanya pelan. Galang itu adek gue. Seketika semua mulai kabur. Warung-warung hilang, cahaya padam, semua sosok bayangan lenyap. Suara Sita terakhir yang gue dengar, jangan pernah balik lagi ke sini. Wah, ngeri banget gak sih? Paginya gue, Dani, Rani, dan Wira kebangun di tepi hutan. Galang ada di samping kita lemes tapi hidup. Tapi Sita nggak ada, kita cari nggak ketemu. Jalur ke pasar itu udah nggak ada, hilang kayak ya udah kayak ditelan bumi gitu, hilang tanpa jejak. Warga desa yang nemuin kita cuman bilang satu hal, kalian pasti nyasar ke pasar setan, syukur kalian masih bisa balik. Sejak saat itu kita gak pernah naik gunung lagi. Galang jadi aneh, sering ngomong sendiri, kadang pakai bahasa yang gak kita ngerti. Dan gue kadang malam-malam gue masih suka nyium bau kemenyan dan dengar bisikan. Mungkin pasar itu masih ngikutin gue. Nah, gimana guys cerita kali ini? Serem gak? Aku harap kalian suka ya sama cerita kali ini. Ya udah guys, see you in the next video. Bye bye.